يوم بخير كتير بس Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, entitas Zionis Israel dan Amerika Serikat dikabarkan menjalin komunikasi dengan sejumlah negara Afrika terkait kemungkinan menampung penduduk Gaza di wilayah mereka. Komunikasi antara Amerika Serikat Israel dengan Sudan, Somalia dan Somaliland bertujuan untuk membahas penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan memukimkan kembali warga Palestina, kata para pejabat Amerika Serikat dan Israel. Para pejabat Amerika Serikat mengaku kalau pendekatan kepada 3 negara Afrika itu dimulai beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menyampaikan rencananya mengusir warga Palestina dari Gaza, rencana Trump dan respon negara Afrika. Para pejabat Sudan mengatakan kepada AP bahwa mereka telah menolak proposal Amerika Serikat untuk rencana tersebut. Para pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya komunikasi tersebut. Sudan adalah bagian dari kesepakatan Abraham 2020 yang menyaksikan beberapa negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab, menormalkan hubungan dengan Israel. Bulan lalu, Trump mengumumkan rencana kontroversialnya untuk mengubah Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Presiden mengatakan rencananya akan melibatkan Amerika Serikat untuk mengambil alih kepemilikan Gaza dan mengusir seluruh penduduknya. Meski mengklaim bahwa pemindahan warga Palestina itu demi keamanan mereka, namun ia juga menegaskan bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali. Pada akhir Februari, Trump mengubah sikapnya, mengatakan bahwa ia tidak akan memaksakan rencana tersebut, tetapi akan merekomendasikannya. Kami tidak akan mengusir siapapun dari jalur Gaza. Meskipun begitu, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan pada awal Februari bahwa Trump tetap pada visinya menolak usulan yang diajukan oleh Mesir untuk rencana rekonstruksi dan solusi pasca perang untuk Gaza yang tidak melibatkan pengusiran penduduknya. Negara-negara Arab telah menolak rencana Trump dan secara resmi mendukung usulan Mesir. Sementara Israel sendiri mendukung rencana sekutunya, Amerika Serikat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk administrasi migrasi untuk memfasilitasi pengusiran warga Palestina dari rumah dan tanah mereka di jalur Gaza. Kami sedang membentuk sebuah administrasi migrasi. Kami sedang mempersiapkan hal ini di bawah kepemimpinan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Israel Katz, kata Smotrich di Knesset. Anggaran tidak akan menjadi kendala, tambahnya. Administrasi migrasi yang baru akan berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel dengan tujuan untuk mengusir semua warga Palestina secepat mungkin jika logistik memungkinkan. Jika kita memindahkan 5.000 orang per hari, itu akan memakan waktu 1 tahun, kata Smotrich. Ini adalah operasi logistik yang sangat besar. Bukan hanya bus yang membawa mereka, kita perlu tahu siapa yang akan pergi, ke negara mana, usia berapa, pelatihan kejuruan, operasi besar, kami sedang mempersiapkannya. Smotrich mengklaim bahwa sumber-sumber di pemerintahan Amerika sepakat bahwa tidak mungkin bagi 2 juta orang yang memiliki kebencian terhadap Israel untuk tetap berada sepelemparan batu dari perbatasan. Ini bukanlah yang pertama yang mengungkap rencana potensial untuk mengusir warga Palestina ke Afrika. Menurut sebuah laporan, Maroko, negara bagian Puntland di Somalia, dan Republik Somaliland dipertimbangkan sebagai tempat untuk merelokasi warga Palestina sebagai bagian dari rencana kontroversial Trump. Puntland dan Somaliland mencari pengakuan internasional atas kedaulatan mereka atas wilayah Somalia, sementara Maroko mencari pengakuan atas kedaulatan mereka atas Sahara Barat yang diduduki. Laporan tersebut mengatakan bahwa pemerintah Trump dapat menggunakan hal ini untuk mendorong usulannya untuk Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin mengusir secara halus warga Palestina di Gaza dengan meminta mereka melakukan migrasi sukarela ke negara lain. Dorongan disampaikan media Israel Hayom. Media itu melaporkan Netanyahu melontarkan komentar itu dalam sesi tertutup parlemen. Masalah kami adalah negara-negara yang bersedia menyerap mereka, dan kami sedang berupaya mengatasinya, kata Netanyahu di laporan tersebut. Mereka sebagai beban bagi warga Palestina dan pembenaran untuk melanjutkan peperangan, pengepungan, dan pendudukan.
Ben mengatakan selama tahap ini Israel akan berusaha melengkapi kendalinya atas jalur Gaza Utara dari perbatasan sebelumnya hingga koridor Netzarim. Kita dapat memperkirakan wilayah ini kemudian secara bertahap akan disediakan untuk permukiman dan aneksasi Yahudi ke Israel, sesuai dengan tingkat kecaman internasional yang mungkin timbul dari langkah-langkah tersebut. Namun Mesir dan Yordania mengutuk Israel yang terlintas ingin merelokasi warga Palestina ke Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan menghargai penolakan yang disampaikan kedua negara tersebut terkait dengan ucapan Netanyahu. Namun baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengusir penduduk jalur Gaza atau memaksa mereka untuk pergi. Harus ada upaya menemukan solusi terhadap krisis dengan Israel. Hal itu disampaikan saat konferensi pers di Gedung Putih yang mempertemukan Trump dengan Perdana Menteri Irlandia. Sikap ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini merupakan perubahan nyata dalam visi pemerintahan Amerika Serikat, atau hanya sekedar manuver politik untuk meredam penolakan dunia internasional yang semakin meningkat. Utusan Amerika untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, di ibu kota Qatar, Doha, untuk membahas solusi memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Kunjungan ini terjadi setelah kedatangan Witkoff di Doha, di tengah upaya intens Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan pemberian gencatan senjata 2 bulan sebagai imbalan bagi Hamas untuk membebaskan setengah dari tahanan Israel yang masih hidup. Dalam konteks ini muncul sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak rencana Arab yang disampaikan Mesir pada KTT luar biasa Arab lalu, yang mencakup proposal untuk membangun kembali Gaza tanpa mengurangi hak warga Palestina untuk tetap berada di tanah mereka. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa rencana Mesir tidak sejalan dengan visi Presiden Trump, yang mengusulkan visi berbeda untuk masa depan Gaza, termasuk menyerahkan wilayah tersebut kepada pemerintahan Amerika dan menempatkan kembali penduduknya di luar negeri. Those reforms include the following: a 5-year ban on White House and congressional officials becoming lobbyists after they leave government. Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menjelaskan bahwa usulan Arab tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Trump. Get another Pulitzer, right? But you're going to have to figure that out. Usulan tersebut diklaim tidak memenuhi harapan. Trump sebelumnya mengumumkan keinginannya untuk membeli Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di Mesir dan Yordania, namun ditolak mentah-mentah oleh Kairo dan Amman.